Parasut dan radar adalah barang-barang perang yang sudah lama ada, tetapi keduanya sangat berperan dalam operasi Beating. Serangan Inggris dari langit itu terjadi pada tanggal 27 Februari tahun 1942. Prajurit pemberani itu mendarat di komune Prancis Utara Bruneval dengan tujuan mencuri komponen radar Nazi. Mereka menghadapi rintangan yang luar biasa tetapi keluar dari sisi lain dengan kemenangan. Jerman telah menyiapkan instalasi radar yang disebut Wurzburg yang diinginkan oleh para ahlinya Churchill. Operasi itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan intelijen di lokasi tepi pantai Bruneval. Pasukan parasut ke-1 yang baru saja dibentuk, Kompi Batalion C kedua ditugaskan untuk tugas penting itu. Mereka baru ada dalam hitungan minggu, dan reaksi atas keterlibatan mereka tidak terlalu positif. Banyak orang di koridor kekuasaan yang mengira pasukan parasut adalah kebodohan, menguras sumber daya perang yang vital, namun Churchill bertekad. Dipimpin oleh Mayor John Frost, tim dikumpulkan dan dilatih secara ketat dalam cuaca Inggris. Kerahasiaan tingkat tinggi dipertahankan. Orang-orang itu harus terbang pada malam hari, namun mereka tetap tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan. Unit parasut mengira mereka akan mendemonstrasikan teknik dan kemampuan untuk menyerang gedung markas di belakang garis musuh. Pasukan terdiri dari 120 orang berangkat dengan pembom Whiteley. Mereka akan dijatuhkan 600 kaki. Jatuhnya langsung dengan risiko mereka akan terkena benturan dan memar bahkan sebelum mereka meninggalkan pesawat. Orang-orang itu diharapkan untuk menampilkan ABI atau Airborne Initiative. Artinya, seburuk apapun yang terjadi mereka tetap menjalankan tugasnya. Begitu sampai di darat mereka beroperasi dalam 3 bagian, satu untuk menguasai pantai dan satu lagi sebagai barisan belakang dan cadangan. Sersan penerbangan Charles Cox adalah bagian dari kelompok ketiga yang bertanggung jawab untuk menyerbu Wurzburg. Jauh dari pantai adalah Don Price dari TRE atau Telecommunication Research Establishment mempelajari transmisi Nazi dan mengumpulkan data jika operasi Beating tidak berhasil. Halangan awal terjadi dengan baik dan benar-benar terjadi ketika unit pantai, yang dipimpin oleh Ethan Charteris menemukan diri mereka 2,5 km dari tujuan. Mereka menghadapi kemungkinan untuk berlari menuju Bruneval. Rute itu membawa mereka melewati desa yang penuh dengan orang Jerman. Syukurlah malam itu memberi mereka perlindungan yang mereka butuhkan. Meskipun seorang tentara musuh bergabung dengan mereka saat lari, ia mengira mereka adalah Nazi. Sementara itu Cox dan kawan-kawan berada di cakram radar. Pasukan Hitler dipersiapkan untuk kedatangan para penerjun payung dan besi panas terbang kemana-mana. Juga menjadi jelas bahwa perlengkapan ini tidak dapat dihargai dengan alat. Kekuatan kasar digunakan untuk membongkar bagian-bagiannya. Ini kemudian dimasukkan ke dalam alat pengangkut dengan catatan bahwa jarahan dibawa menuruni lereng ke rute pelarian. Letnan Charteris mencapai pantai dan tim yang sebagian besar orang Skotlandia bertempur dengan musuh dalam pertarungan sampai garis akhir. Kapal-kapal seharusnya menunggu mereka, tetapi terpaksa ditunda karena kapal-kapal Jerman berkeliaran di perairan. Akhirnya bantuan tiba dan pasukan itu dilarikan ke Portsmouth. Sayangnya meski jumlah korban sedikit 2 orang tewas, salah satunya adalah Letnan Charteris. Jerman kehilangan 5 orang, 6 dari kelompok itu menjadi tawanan Nazi. Orang Inggris menangkap tentara mereka sendiri dan membawa mereka kembali untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Operasi Beating disebut sebagai rasa kesuksesan yang kecil namun mengasyikkan di saat perang sedang berlangsung dengan buruk. Ini adalah kemenangan bagi Churchill di bidang media dan kesadaran nasional. Misi perampasan radar yang mematikan menempatkan Paras di peta dan mengantarkan era baru peperangan teknologi. Kompi tersebut menghabiskan waktu di dataran Salisbury di Wiltshire dan kemudian melakukan perjalanan ke Inveraray di Skotlandia di mana mereka menjalani pelatihan khusus di Lough-Finne, berlatih embarkasi malam hari dengan kapal pendarat untuk mempersiapkan kompi tersebut melakukan evakuasi melalui laut setelah menyerbu instalasi radar. Setelah itu unit kembali ke Wiltshire dan mulai melakukan latihan penurunan parasut bersama pesawat dan awak pesawat Skuadron 51. Meskipun awak pesawat tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menjatuhkan pasukan terjun payung, latihan ini terbukti berhasil.
Pengerjaan perusahaan ini dibantu oleh pembuatan model skala instalasi radar dan bangunan di sekitarnya yang dibangun oleh unit interpretasi fotografi. Selama periode ini, Mayor Frost diperkenalkan kepada Komandan FN Cook dari Angkatan Laut Kerajaan Australia yang akan memimpin Angkatan Laut yang dimaksudkan untuk mengevakuasi kompi tersebut setelah penyerbuan selesai, serta kepada Detasemen 32 Perwira, dan orang-orang dari Komando Nomor 12 yang akan tiba dengan kapal pendarat dan melindungi kompi saat mundur dari pantai. Frost juga bertemu dengan Sersan Penerbangan RAF CWH Cox yang dengan sukarela menemani kompi C dalam operasi tersebut. Sebagai ahli mekanik radio tugasnya adalah menemukan lokasi radar Wurzburg, memotretnya dan membongkar sebagiannya untuk diangkut kembali ke Inggris. Derek Garrett dari tim Jones meminta Jones untuk mendapatkan seragam Angkatan Darat dan nomor identifikasi untuk Cox, karena dia akan menjadi objek perhatian khusus dari Jerman jika dia ditangkap dengan seragam Angkatan Udara, tetapi kantor perang keras kepala. Keberhasilan penyerangan terhadap instalasi Bruneval mempunyai dua dampak penting. Pertama, keberhasilan serangan terhadap wilayah pendudukan Jerman merupakan dorongan moral yang disambut baik oleh masyarakat Inggris, dan menjadi berita utama di media Inggris selama beberapa minggu setelahnya. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menaruh perhatian pribadi pada operasi tersebut, dan pada tanggal 3 Maret membentuk Kabinet Perang untuk mendengarkan pendapat Mayor Frost dan beberapa perwira lain yang ikut serta di dalamnya. Hasilnya beberapa medali diberikan. Pada tanggal 15 Mei tahun 1942 suplemen khusus pada London Gazette memuat pengumuman 19 dekorasi. Komandan sayap Picard juga kemudian dianugerahi penghargaan atas perintah layanan terhormatnya pada tanggal 26 Mei. Keberhasilan serangan tersebut juga mendorong kantor perang untuk memperluas pasukan lintas udara Inggris yang ada, mendirikan depot Angkatan Udara dan sekolah pertempuran di Derbyshire pada bulan April tahun 1942 dan membentuk resimen parasut serta mengubah sejumlah pasukan, dari batalion infanteri ke batalion lintas udara pada bulan Agustus tahun 1942. Hasil kedua dan terpenting dari serangan itu adalah pengetahuan teknis yang diperoleh para ilmuwan Inggris. Pemeriksaan komponen susunan radar menunjukkan bahwa susunan radar tersebut memiliki desain modular yang membantu pemeliharaan dan membuat perbaikan kesalahan jauh lebih sederhana dibandingkan model radar Inggris serupa. Hal ini dikonfirmasi selama interogasi terhadap teknisi Jerman yang ditangkap, yang terbukti kurang terlatih dibandingkan rekan-rekan Inggrisnya. Pemeriksaan susunan radar juga memungkinkan para ilmuwan Inggris menyimpulkan bahwa mereka harus mengerahkan tindakan pencegahan yang baru-baru ini dikembangkan dengan nama kode window. Pemeriksaan terhadap barisan Wurzburg menunjukkan bahwa barisan tersebut tahan terhadap serangan konvensional yang digunakan oleh Inggris pada tahun-tahun awal konflik, jadi window harus dikerahkan untuk melawan radar Jerman.